Halo Sobat Alur Film yang budiman. Di video kali ini gua bakal bercerita tentang sebuah film yang berjudul Forensik. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gua ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah sempetin mampir di video ini, dan juga teman-teman semua yang subscribe channel ini. Gua doain semoga kalian diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Nah, kalau begitu langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah keluarga yang begitu bahagia saat merayakan ulang tahun putri mereka. Suasana berubah saat si bapak melihat ada seorang bocah laki-laki yang mengintip dari luar rumah. Bapak tersebut lalu membawa bocah laki-laki itu ke sebuah ruangan. Di sana bapak itu memukuli bocah laki-laki tersebut, yang ternyata bocah itu adalah putranya sendiri yang lahir dari istri pertamanya. Bapak ini menyiksa putranya itu lantaran istrinya harus kehilangan nyawa saat melahirkan bocah tersebut. Sehingga si bapak melampiaskan kekesalannya dengan memukuli putranya sendiri. Si bocah ini sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan bapaknya, karena saudara perempuannya yang lahir dari istri kedua sangat dimanjakan sekali oleh si bapak ini. Sehingga pada tengah malam, bocah laki-laki ini nekat menghabisi seluruh anggota keluarganya. Beberapa tahun pun berlalu. Terdapat sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah hotel. Pihak kepolisian memanggil salah seorang anggota forensik yang sangat ahli. Ia bernama Johnny Kana. Johnny dengan cepat melakukan olah TKP dan langsung mendapatkan bukti kalau pembunuh wanita di hotel itu adalah suaminya sendiri. Di keesokan hari ada seorang wanita bernama Mega Sharma yang tengah berolahraga. Tidak lama kemudian, ia dihubungi oleh anak buahnya. Mega diminta untuk pergi ke tempat di mana ditemukannya mayat anak perempuan. Mega ini merupakan seorang polisi wanita yang bertugas menangani kasus pembunuhan. Dan ia ini adalah mantan kekasih Johnny yang berpisah beberapa tahun lalu. Sesampainya di tempat kejadian, Mega disambut oleh seorang anggota polisi bernama Rawat. Sayangnya, Rawat dan seorang polisi di sana yang bertanggung jawab dengan tempat kejadian perkara itu tidak sengaja mengubah kondisi TKP dan juga membiarkan saksi mata pergi tanpa sepengetahuan mereka. Hal tersebut membuat Mega kesulitan untuk melakukan olah TKP. Mega lalu dipanggil oleh komandannya dan diberitahu kalau pada kasus pembunuhan kali ini ia harus bekerja sama dengan Johnny karena kurangnya informasi yang didapat dari TKP. Mega kemudian memeriksa sebuah gereja di mana korban terakhir kali terlihat. Di sana Mega bersama dengan Rawat mengecek rekaman CCTV dan juga menginterogasi orang-orang yang terakhir kali berada di gereja saat korban masih hidup. Mega juga melihat ada keponakannya yang bernama Anya. Anya berkata kalau dirinya di sana sedang menghadiri pesta ulang tahun temannya yang merupakan korban pembunuhan itu. Scene berpindah kepada Johnny yang menemui kakaknya bernama Abai. Abai merupakan ayah dari Anya. Sayangnya Abai dan Anya tidak tinggal bersama karena Mega tidak mengizinkan Anya untuk tinggal bersama Abai. Mega membawa Anya pergi karena dulu Abai sempat lalai yang membuat saudara kembar Anya dan juga istrinya meninggal dunia. Sehingga Mega yang kehilangan kakak perempuan dan satu keponakannya menyalahkan Abai atas kelalaiannya itu lalu membawa Anya pergi. Setelah itu, Johnny memulai tugasnya untuk memeriksa barang yang ditinggalkan korban dan juga melakukan olah TKP. Namun kurangnya barang bukti membuat Johnny kesulitan untuk mengidentifikasi lebih spesifik lagi pembunuhnya. Johnny juga menunjukkan kepada Mega rentetan cara pembunuh membawa korban sampai kemudian berada di tempat mayat korban ditemukan. Dari hasil penyelidikan Johnny itu, Mega lalu memiliki dugaan kalau pelakunya adalah orang yang berbadan pendek, sehingga ia kemudian menangkap orang bernama Charlie yang merupakan orang kerdil yang sempat terlihat pada CCTV gereja. Beralih kepada Anya, ia sedang melakukan sesi terapi bersama dengan seorang psikolog yang bernama Dr. Ranjana.
Anya melakukan terapi ini karena ia memiliki trauma atas kejadian yang menimpa saudari kembarnya dulu. Ketika bermain di taman hiburan di mana saudarinya itu meninggal karena terjatuh di lubang berbatu. Lalu tidak lama setelah itu, ibu Anya bunuh diri karena tidak terima dengan apa yang menimpa putrinya. Hal tersebut membuat Anya mengalami trauma yang cukup berat sehingga membuat Mega lalu membawanya untuk terapi pada Dokter Ranjana. Di tempat Dokter Ranjana, Anya melihat ada seorang pria tua bernama Ramesh. Orang itu merupakan sosok yang sudah dianggap sebagai ayah oleh Dokter Ranjana. Scene berpindah ke Mega yang mengatakan kepada komandan kepolisian kalau Charlie, si orang kerdil tadi, sesuai dengan ciri si pembunuh yang merupakan seorang kidal dan juga berbadan pendek. Namun Mega belum dapat memastikan tuduhannya itu karena salah seorang saksi mata yang pergi ketika jenazah korban ditemukan saat itu. Kembali kepada Johnny. Ia ingin memastikan kalau Charlie benar adalah pembunuhnya. Kemudian memeriksa lagi tempat ditemukannya mayat korban. Ia juga melakukan beberapa pemeriksaan kepada Charlie untuk membandingkan data yang ia peroleh. Di waktu yang sama, Mega memeriksa rumah saksi mata yang pergi saat itu. Mega berhasil menemukan seorang saksi mata yang bernama Jasu Pahadi. Jasu berkata kepada Mega kalau ia melihat seorang anak laki-laki yang membuang mayat anak perempuan itu. Lalu Mega meminta Jasu untuk mengingat wajah anak laki-laki yang ia lihat saat itu untuk dibuatkan sketsa wajahnya. Dan tidak lama setelah sketsa wajah beredar, Mega dihubungi oleh petugas dari pusat penahanan remaja yang berkata kalau sketsanya itu sesuai dengan anak yang kabur dari tempat itu yang katanya telah membunuh orang tuanya sendiri. Dan anak itu bernama Rohan. Ternyata hasil pemeriksaan Johnny juga membuktikan kalau pembunuhnya bukanlah Charlie. Karena dari data yang ia kumpulkan, hasilnya menunjukkan kalau Charlie tidak bersalah. Pada malam harinya, Anya menghadiri pesta ulang tahun temannya. Ketika ia melihat temannya sedang berbahagia dengan ayah dan ibunya, Anya ini merasa sedikit iri dengan hal itu. Sampai saat mereka bermain petak umpet, teman Anya yang berulang tahun ini bersembunyi, lalu bertemu dengan seseorang yang dikenalnya, yang kemudian ia dibawa pergi. Setelah beberapa waktu, orang tuanya yang panik tidak menemukan putrinya, lalu meminta polisi untuk mencari putrinya tersebut. Sampai kemudian Johnny juga dikerahkan untuk menyelidiki hal itu. Ketika Mega sedang menyebarkan sketsa wajah Rohan, ia ditelepon oleh Dokter Ranjana yang mengatakan kalau Anya menghilang saat Dokter Ranjana menyuruhnya menunggu di ruang tamu. Mega yang mendengar hal itu lalu membawa beberapa anggota kepolisian untuk mencari Anya di tempat ia biasa bermain. Di sana Mega menemukan Anya sedang bermain jungkat-jungkit bersama dengan Rohan. Mega lalu meminta anggota polisi yang lain untuk menyergap Rohan, yang kemudian membawanya ke kantor polisi. Mega yang tidak dapat menginterogasi Rohan kemudian meminta bantuan kepada Dr. Ranjana, yang merupakan seorang psikolog. Rohan yang dibujuk oleh Dr. Ranjana kemudian berkata kalau ia tidak mengenal korban-korban pembunuhan itu. Ia menjelaskan kalau dirinya hanya mengikuti perintah dari suara gadis kecil yang ia dengar. Namun tidak lama setelah itu, pihak kepolisian mendapatkan laporan kalau ada anak perempuan yang hilang lagi di hari ulang tahunnya. Kita beralih kepada Anya yang baru saja turun dari bus sekolah. Bukannya masuk ke dalam sekolah, Anya malah pergi ke arah lain. Beberapa waktu kemudian terdapat sebuah video yang tersebar di televisi kalau Anya terlihat sedang mendorong gerobak berisi mayat seorang gadis kecil. Melihat berita tersebut, Mega kemudian dibebas tugaskan untuk sementara waktu dan ditahan di rumah. Dikarenakan Anya menjadi tersangka pembunuhan di mana Mega adalah bibinya. Komandan polisi meminta Matur yang merupakan saingan kerja Mega untuk menangani kasus pembunuhan itu. Johnny juga dilarang untuk menyelidiki kasus pembunuhan anak kecil lagi
karena Anya merupakan putri dari kakaknya. Setelah kejadian itu, Anya pun menghilang. Namun, Johnny yang tidak ingin melihat keponakannya ditangkap dan dituduh sebagai pembunuh, nekat menemui Mega. Di sana, Johnny meminta bantuan Rawat untuk mengizinkannya bertemu dengan Mega. Sebelum menemui Mega, Johnny ini melakukan pencarian Anya sendiri bersama seekor anjing yang ia bawa dari rumah kakaknya. Johnny memberitahu Mega kalau dirinya menemukan sebuah rumah tua di tengah bukit di mana video Anya diambil saat mendorong gerobak berisi mayat. Johnny juga menemukan mayat anak perempuan yang hilang yang dilaporkan pada kepolisian saat itu. Pada lengan anak itu, Johnny menemukan bekas gigitan, di mana saat ia melakukan uji tes DNA, ditemukan kalau bekas gigitan itu milik seorang pria dewasa. Johnny yang tidak sengaja melihat gambar-gambar milik Anya, kemudian teringat akan sebuah villa yang dibangun oleh kakaknya. Johnny bersama Mega lalu meminta tolong kepada Rawat untuk merahasiakan kepergian mereka dari anggota kepolisian yang lain. Johnny dan Mega kemudian pergi memeriksa villa milik Abai. Saat sampai di sekitar villa, mereka menemukan Abai dan Anya. Mega marah kepada Abai karena membawa Anya tanpa seizinnya. Abai menjelaskan kepada Mega kalau ia membawa Anya karena khawatir pihak kepolisian akan menahannya. Sedangkan Abai yakin kalau Anya hanya dimanfaatkan oleh pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Setelah penjelasan Abai, Mega lalu mulai mempercayai Abai. Mega meminta Rawat untuk diam-diam mencari info tentang kejadian yang serupa dengan kasus pembunuhan yang sekarang, yaitu pembunuhan anak perempuan di waktu ulang tahun mereka. Dan tidak lama setelah itu, Johnny dan Mega kemudian pergi untuk memeriksa kasus yang serupa itu. Namun di tengah jalan, Rawat menghadang mereka dan mengatakan kalau Matur saingan Mega sedang mencari Mega dan Johnny. Sayangnya, Rawat tidak menyadari kalau dirinya telah diikuti oleh Matur, sehingga terjadi kejar-kejaran antara Matur dengan Mega, Johnny, dan Rawat. Karena ketangkasan Johnny, mereka berhasil kabur dari Matur. Setelah itu, Johnny membawa Mega dan Rawat untuk pergi menemui gurunya dalam bidang forensik. Di tempat gurunya, Johnny bertujuan untuk meminjam alat yang dapat membuat gambar sketsa 3 dimensi wajah seseorang melalui DNA mereka. Johnny yang telah menemukan DNA si pelaku pembunuhan, lalu memprosesnya untuk mengetahui sketsa wajah pemilik DNA tersebut. Mega yang menyelidiki beberapa kasus serupa yang belum terpecahkan, kemudian menemukan kalau Dr. Ramesh pernah tinggal di kota Rishikesh, yaitu tempat kasus pembunuhan yang sama. Dan Dr. Ramesh menjadi seorang terapis di sebuah sekolah di sana. Atas salah satu orang tua dari korban pembunuhan itu berkata kalau putrinya sempat menderita depresi dan dirawat oleh Dr. Ramesh. Dari pernyataan itu, Mega kemudian menduga kalau Dr. Ramesh adalah pembunuh para anak perempuan itu. Mega, Johnny, dan Rawat lalu segera pergi ke tempat Dr. Ramesh karena mereka khawatir dengan Dr. Anjana yang tinggal satu rumah dengannya. Kita beralih kepada Abai yang akan merayakan ulang tahun Anya. Namun ketika dipanggil, Anya tak kunjung keluar dari kamarnya. Sampai kemudian Abai masuk dan melihat kalau Anya kejang-kejang akibat traumanya yang dulu melihat saudari dan ibunya telah meninggal. Abai yang panik lalu menghubungi Dr. Anjana. Dr. Anjana pun bergegas menuju lokasi yang sudah diberikan Abai. Kembali kepada Mega dan Johnny. Setelah sampai di kediaman Dr. Anjana, Mega dan Johnny menemukan Dr. Ramesh yang tengah kelelahan. Tidak lama setelah itu, Johnny mendapatkan kiriman gambar hasil tes DNA dari gurunya, yang ternyata memiliki data kemiripan dengan Dr. Anjana, di mana Dr. Anjana sebenarnya adalah laki-laki yang merupakan anak angkat Dr. Ramesh
yang bernama Sasi. Dr. Ames mengetahui apa yang sudah dilakukan Sasi selama ini. Namun ia tidak melaporkannya ke polisi dikarenakan Dr. Ames sangat menyayangi Sasi. Ternyata Sasi ini adalah anak laki-laki pada awal cerita tadi yang depresi karena sering disiksa oleh ayahnya. Setelah berada di tempat penahanan remaja, dia diadopsi oleh Dr. Ames untuk diobati mentalnya sampai ketika Dr. Ames divonis terkena kanker. Hal tersebut memicu depresi Sasi kembali. Sasi yang tidak terima kalau ayah angkatnya sakit parah, kemudian menghabisi anak perempuan yang sedang berulang tahun. Yang kebetulan saat itu adalah saudara perempuan Anya saat masih kecil. Sasi yang kembali setelah membunuh saudari Anya melihat Dr. Ames sedikit lebih sehat, sehingga ia beranggapan kalau penyakit ayahnya kambuh, dia harus membunuh anak perempuan yang sedang berulang tahun. Sasi yang menemui Abai di villa, kemudian menusuk Abai dari belakang. Dia lalu menghipnotis Anya untuk dibawa ikut bersama dirinya. Mereka menuju ke sebuah rumah tua yang waktu itu ditemukan oleh Johnny ketika mencari Anya. Ternyata selama ini Dr. Anjana atau Sasi menghipnotis anak-anak perempuan itu yang kemudian ia bawa ke rumah tuanya untuk dihabisi. Ia juga memanfaatkan Rohan sebagai kedok aksinya. Mega dan Johnny yang bergegas untuk pergi ke villa Abai dihadang oleh Matur yang selama ini mencari mereka karena kabur dari tahanan rumah. Mega dan Johnny meyakinkan Matur kalau pembunuh anak-anak perempuan itu adalah Dr. Anjana alias Sasi. Sayangnya Matur yang angkuh tidak mau menerima pendapat Mega dan Johnny. Sampai kemudian Abai yang masih tersadar menelpon Johnny kalau Dr. Anjana telah membawa Anya pergi. Matur yang mendengar pernyataan Abai lalu meminta rawat dan seorang anggotanya untuk menghampiri Abai dan segera membawanya ke rumah sakit. Sedangkan ia bersama Johnny dan Mega pergi ke rumah tua yang ditemukan Johnny saat mencari Anya. Sasi yang mengetahui Johnny, Mega, dan Matur datang kemudian bersiap untuk menghabisi mereka. Matur yang memasuki sebuah ruangan kemudian terkena pukulan oleh Sasi yang membuatnya pingsan. Mega yang mendengar hal itu berusaha mencari Matur. Sayangnya ia dihadang oleh Sasi dan mereka pun berkelahi. Johnny yang berhasil menemukan Anya yang berada di gudang, kemudian membawa Anya untuk menemui Mega. Saat melihat Mega akan ditembak oleh Sasi, Johnny dengan sigap menembak Sasi terlebih dahulu hingga Sasi tak terselamatkan lagi. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Johnny, Mega, Anya, dan neneknya menjenguk Abai yang selamat dari tikaman Sasi saat itu. Mereka lalu menjalin hubungan baik seperti dulu lagi. Dan film pun berakhir. Nah, itulah tadi adalah alur cerita dari film yang berjudul Forensik. Sampai di sini dulu untuk video alur cerita kali ini. Semoga video ini dapat sedikit menghibur kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya.